Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau membahas sesuatu yang bahkan tidak pernah gue bahas ya di CTD. Cuman nggak apa-apa karena ini lumayan berguna. Karena tuh kalau kalian tahu tuh, gue tuh kalau misalkan kerja di luar itu gue biasanya tuh pakai yang namanya tablet. Gue tuh jarang pakai laptop sebenarnya karena gue kalau kerja di luar itu biasanya tuh gue pakai tablet ya kayak gini. Ini gue kebetulan pakai Galaxy S7 FE ya. Dan gue pakai tablet tuh biasanya tuh karena gue kalau kerja di luar biasanya tuh paling cuma ngedit foto, kalau nggak cuman scripting doang gitu. Jadi sebenarnya gue nggak butuh laptop juga kan, karena laptop kan biasanya buat ngedit atau apa, jadi jarang. Jadi gue tuh sebenarnya lebih sering pakai tablet kayak gini karena lebih compact, lebih kecil juga gitu ya. Dan ya gue biasa kalau keluar itu tuh gue biasanya pakai yang namanya kayak semacam keyboardnya ya, keyboard dari bawaannya si Samsung S7 FE ya. Jadi pas gue beli ini tuh dapat bundling si keyboardnya juga. Cuman karena udah lama, S7 FE itu kan kalau saya rilisnya 2-3 tahun lalu ya. Gue udah rada lupa juga, udah lumayan lama. Nah cuman karena dia itu konektornya kan pakai kuningan konektor di bagian bawah dari si tabnya ya, biar dia bisa ke mode keyboard, connect sama ke keyboardnya. Nah makin lama tuh biasanya dia susah connect gitu ke si tablet gua. Jadi makanya gue di sini menemukan sebuah alternatif gitu untuk mengganti si kuningan yang ini. Dan gue nggak kepikiran untuk pakai keyboard bawaannya Samsung lagi karena ya biar nyobain yang lain aja gitu kan. Nah kebetulan di sini gue sudah ada penggantinya. Nah ini barangnya guys ya. Ini namanya dari merek namanya Mills. Nama barangnya floating keyboard, dan ini kebetulan buat Galaxy Tab series ya. Ini kebetulan S7 FE bisa dan beberapa tablet yang lain juga bisa. Nanti kalian bisa cek di sini, di layar sini. Dan dia tuh juga ada versi-versi yang lain kayak buat iPad segala macam juga ada. Dan gue akan unboxing aja langsung ya. Ini mungkin kontennya lebih kepada unboxing aja karena yang gue bahas ini keyboard buat tablet gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu banyak yang bisa gue bahas ya. Ini dapat semacam manual, dapat. Nah ini si tabletnya. Terus ini ada kayak apa nih? Oh ini gesture. Nah ini ada touchpad gesture juga nih karena dia kayaknya ada touchpad kayak gini. Sama dapat yang namanya kabel charger. Nah kenapa dia dapat kabel charger? Karena dia ini pakai yang namanya Bluetooth buat si koneksinya. Jadi nggak perlu pakai kuningan tadi yang gampang rusak itu. Nih, ini dia barangnya. Ini sebenarnya kayak casing tab biasa sih sebenarnya kalau misalkan dilihat secara fisik ya. Cuman kalau misalkan dibuka, oh ini ada iniannya lagi. Gue pinggirin dulu. Ini kurang lebih kayak gini nih. Cuma begini doang sebenarnya, nggak ada yang menarik. Bukan nggak ada yang menarik, tapi lebih kepada cukup simpel ya. Cuma gini doang kayak keyboard biasa nih. Mungkin bakal gue pindahin dulu tab gue dari sini ke ini. Jadi itu kalau misalkan dilihat dari sini, dia tuh kayak apa ya? Kalau nggak ada kayak penanda, sebenarnya ada sih. Ini mungkin lebih ke bagian yang bolong ini sebagai penandanya. Jadi kalau misalkan tinggal dicocokin doang ke lubang kameranya gitu kali ya. Oke, jadi kurang lebih penampilannya itu kayak gini. Ini pas sudah gue pasang. Jadi itu dia rada ngambang gitu ya dari si keyboardnya. Nah kurang lebih dia kayak gini tampilannya, jadi biar ngeliatnya lebih enak juga daripada bawaannya si tab ini kan dia kan nempel banget tuh sama bawahnya, sama si kuningan aja, dan dia ini lebih ngambang ya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini dia ada kayak semacam tadi gue udah bilang ya ada touchpadnya gitu, dan ada keyboardnya ya, kurang lebih keyboardnya layoutnya kayak gini. Dan di bagian atas tuh kan bisa lihat ada kayak semacam shortcut buat mute, volume down, media button segala macem. Terus dia juga ada RGB-nya, bisa dinyala matiin, bisa ganti warna juga ya. Jadi bawaannya tuh kan putih dan dia bisa diganti backlightnya jadi RGB guys. Sebuah keyboard tablet ada RGB-nya. Biasanya RGB itu ada di keyboard gaming, di keyboard laptop gitu ya. Nah di sini di keyboard tablet ada lampunya guys. Dan ya kurang lebih kayak gini aja sebenarnya. Terus ada di bagian kanan bawahnya ini ada indikator pairing, terus ada kayak semacam caps lock-nya gitu sama baterai, dan di bagian kanan ada power. Nah, jadi buat cara mati atau nyalainnya tuh tinggal di tap 2 kali doang di sini. Nah, udah langsung nyala. Jadi lampunya semua bakal nyala dan bakal langsung pairing ke si tablet kita, dan caranya kayak pairing Bluetooth biasa aja. Dan ini udah langsung ke
konekin ke sini gitu ya. Dan selain itu di bagian touchpadnya ini, dia secara surface menurut gue oke. Di tangan gue kebetulan tangannya lagi nggak keringetan, dan di sini surface-nya enak, licin, nggak yang keset sama sekali dari yang gue cobain. Dan dia tuh ada kayak semacam mikanya gitu ya di bagian touchpadnya, jadi jangan lupa buat dicopot, karena pas gue pakai awal tadi sebelum gue copot ini rasanya kurang enak ya, tapi ini harus dicopot dulu, jangan lupa. Nah, dan dia tuh di touchpadnya ada gesture-gesturenya banyak, jadi kayak biasa buat makainya tinggal pakai satu jari, terus single click buat pencet, terus ada pakai dua jari bisa buat open menu, digeser ke atas gitu buat open menu, terus bisa di pinch juga buat zoom in zoom out, terus mau geser kanan kiri buat pindah screen kanan kiri lah segala macam, terus 3 jari juga ada buat balik ke home screen kayak gitu ya. Jadi semua gesturnya segala macam udah cukup lengkap. Ada manualnya, gue sarankan baca manual, ini penting banget buat gestur-gestur segala macam. Dan di keyboardnya itu dia ada semacam shortcut juga. Nah, buat hotkey functionnya tadi gue udah jelasin, yang di atas tadi ada shortcut. Kalian udah dari ngebaca dari keyboardnya pun udah langsung ngerti nih fungsinya buat apa ya harusnya. Cuma kalau nggak ngerti silakan dibaca buku manualnya, penting gitu ya. Dan ya seperti biasa bisa ganti bisa ganti antara Chinese dan English input untuk si keyboardnya. Jadi kalau kalian ngerti bahasa Chinese, mungkin kerjaan kalian membutuhkan, silahkan bisa diganti gitu ya. Bisa ganti lampu tadi udah bisa. Terus ya overall secara keyboard, secara fungsi udah cukup normal menurut gua. Nah, jadi karena dia ini Bluetooth ya, jadi tuh dia bisa dibilang kan pakai baterai, dan baterainya ini dia kapasitasnya itu di 500 mAh, dan menurut si Mills ini dia bisa tahan kurang lebih standby time-nya itu di 90 hari ya. Dan kalau misalkan dipakai, kalau misalkan RGB nyala itu bisa tahan 5 jam. Cuma kalau dimatiin itu bisa sampai 380 jam, hitung aja berapa hari tuh. Tuh lumayan lama menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahan lebih lama, bisa dimatiin aja lampunya kalau nggak penting-penting amat. Kecuali mungkin malam kalian ngetiknya masih suka lihat keyboard, bisa nyalain aja, nggak perlu terlalu sering nyalain juga, biar baterainya lebih irit. Dan dia tuh chargingnya ada di bagian bawah sini ya. Dia tuh ada kayak semacam lubang type C-nya, bisa dicas aja. Nah, terus untuk bahannya sendiri ya, dia tuh bahannya dari kayak semacam apa ya, bagian luar itu kayak soft touch gitu ya. Menurut gue cukup enak kalau misalkan dipegang, ergonomically ya kayak gini lah kurang lebih kalau dipegang. Enak-enak aja menurut gue. Dan dia tuh secara cover tebel banget, terutama di bagian keyboardnya sama di bagian yang ada magnetnya pun dia juga tebel banget. Jadi udah cukup bisa nge-cover atau nge-protect si tablet kita juga yang ada di sini. Karena jujur aja punya Samsung tuh tipis banget sebenarnya. Ini nggak ada cushionnya sama sekali gitu. Jadi ini sebenarnya agak mengkhawatirkan kalau barang bawaan di tas itu lumayan banyak ya. Cuman di sini gue sih nggak worry, karena kemarin jujur aja gue pakai tas yang bukan tas laptop yang nggak ada kompartemennya. Gue pede-pede aja gitu naruh ini karena dia tuh tebel banget, dan lebih berat juga memang karena dia kan tebel dibandingin sama si bawaannya si Samsung ini gitu ya. Oh ya, terus di sini mereka juga ngasih informasi bahwa si keyboardnya sendiri untuk service life atau lifetime mungkin dari si button-buttonnya kali ya, itu bisa dipakai 5 juta kali ya. Jujur gue kurang gitu tahu soal bagaimana ketahanan dari si button-button keyboard dari keyboard tablet kayak gini sama si ini. Cuman kayaknya ini cukup lama, karena kalau di keyboard sendiri kan biasanya tuh lebay tuh sampai kayak 80 juta kali, 100 juta gitu ya. Nah, ini 5 juta kali gue rasa masih cukup oke lah ya buat kerja. Apalagi kan di tablet sebenarnya nggak gitu sering ini juga. Nah, mungkin gue belum bahas feeling dari si keyboardnya ya. Jadi untuk feel dari si keyboardnya menurut gue kalau dibandingin sama ini, sama bawaannya si Samsung ini, menurut gue secara tapping feel si Mills floating keyboard ini menurut gue dia ini lebih punya lebih punya travel distance. Travel distance-nya menurut gue di sini lebih jauh, jadi lebih berasa ngetik dibandingin sama pakai si Samsung punya ini nih. Samsung punya keyboard ya. Dia tuh beneran tactile-nya tuh pendek, dan travelnya juga pendek banget dibandingin sama si ini juga. Gue ngerasa gue lebih enjoy ngetik di sini juga. Kemarin gue sempat pakai seharian juga buat ngetik, dan gue overall lebih enjoy ngetik di sini. Jadi secara kenyamanan ngetik, touchpad dan segala macam, gue lebih suka si
Mills floating keyboard ini juga, ditambah lagi dia angle-nya bisa diatur juga kan, ngambang bisa ngarah ke kita. Dan ya secara experience gue lebih suka ini daripada si si Samsung ini. Dan si Samsung ini mungkin kekurangannya adalah dia nggak punya touchpad ya sama ini kan. Jadi kalau misalnya kita pakai ini pun mau nggak mau tetap harus pakai si touchscreen-nya, atau ya kalau kalian pengen pakai mouse ya bisa juga sebenarnya, karena gue kadang kalau pakai ini gue juga masih pakai mouse juga. Dan secara portability mungkin kita jadi harus ngebawa satu barang lagi, karena kan kalau portable kita maunya bawa barang seringkas mungkin kan. Kalau bisa nggak bawa satu barang lebih bagus. Makanya kenapa menurut gue si Mills floating keyboard ini lebih enak, karena udah ada touchpad ya, jadi nggak perlu pakai mouse segala. Nah, untuk delay-delayannya karena dia Bluetooth. Nah, jujur di sini mereka nggak kasih tahu juga Bluetooth-nya Bluetooth versi mana ya. Cuman kalau dari experience gue sendiri, kalau misalkan dipakai ngetik, delay-nya menurut gue ada, tapi nggak yang noticeable banget. Cuman kalau misalkan kita rasain si touchpad-nya, mungkin dari feel dari si touchpad-nya di sini agak sedikit berasa ada delay-nya. Ini kalian bisa lihat, nah gue ada rekam gesture-nya kurang lebih kayak gini. Cuman kalau misalnya dipakai buat ngetik, ini mungkin gue cobain aja ketik pakai monkey tab ya. Oh ya, selain itu, si floating keyboard ini dia juga punya yang namanya tempat buat naruh si pen ininya, pen dari si Galaxy Tab ini ya. Jadi pokoknya sebenarnya pen apapun juga bisa. Jadi kalau misalkan di keyboardnya si Samsung ini kan kita taruh di sini, sebenarnya taruhnya di bagian tengahnya ini udah nempel, dia ada magnetnya. Dan sebenarnya kalau kita tutup, dia tuh sebenarnya menurut gue cukup secure aja. Cuman kalau di Mills ini, dia tuh ada kayak semacam karet buat karet buat naruh si pennya ini. Jadi lebih secure juga menurut gue, meskipun dia posisinya di luar ya. Dan selain itu kan kalau di Galaxy S7 FE itu kan dia ada magnet di bagian belakang sini. Jadi sebenarnya ditambah magnet plus ditambah karet ini, jadi lebih secure aja. Dan ya so far sih gak pernah hilang juga untungnya ya si pen gua bertahan sampai sekarang. Jadi ya ini salah satu detail yang menurut gue cukup oke juga karena ada ini. Nah, buat harganya sendiri, si Mills floating keyboard ini menurut gue secara pricing itu sebenarnya cukup mirip sama harganya keyboard bawaannya si Samsung ini. Dulu kalau nggak salah di awal beli ini kan gue dapetnya free ya, cuman kalau nggak salah dulu beli itu harganya sekitar 2 jutaan gitu. Nah, si Mills floating keyboard itu harganya juga terkhusus buat yang versi Samsung ini, buat yang size 12,4 inci. Ini kan tab gue 12,4, yaitu harganya tuh di sekitar 2,2 atau 2,1 juta gitu kalau nggak salah. Jadi secara pricing dia mirip sama si Samsung keyboard ini. Nah, cuman secara fitur memang menurut gue si Mills ini dia lebih banyak ya, karena kan dia Bluetooth, nggak perlu takut kuningan, karena kuningan juga bisa rusak lama-lama. Bukan rusak sih, kotor terus jadi susah ngebaca gitu. Nah, di sini karena Bluetooth jadi lebih enak juga, bisa ngambang segala macam, ada touchpad segala macam, ada RGB bla bla bla. Dan secara feel ngetiknya pun juga enak, build-nya juga mantap. Jadi menurut gue secara 2 juta gue bisa justifikasi lah ya si ini. Dan untuk yang versi iPad kalau nggak salah tuh harganya sekitar 1,8 ya kalau nggak salah. Tadi gue sempat cek secara harga dia segitu. Jadi memang secara pricing dia lumayan bisa dibilang premium ya untuk harga keyboard buat tablet gini. Karena kan kalau keyboard tablet itu yang murah-murah tuh ada yang 500 apa segala macam. Cuman yang ini ya untuk fitur-fiturnya tadi di sekitar harga itu di 2 jutaan. Dan ya secara experience gue bisa akuin kalau secara feel dia oke ya, dan gue overall nggak ada komplain pakai ini sih. Jadi ya ini salah satu aksesoris yang menurut gue boleh kalian lirik juga kalau kalian memang nyari, kalian kerja, kalian pakai tablet, terus kalian nyari keyboard, mungkin keyboard kalian nggak enak atau mungkin keyboardnya udah nggak kebaca kayak gue. Ini sebenarnya masih bisa kebaca, cuman udah lumayan susah ngebaca juga. Jadi kadang masih gue cabut pasang, udah dibersihin pakai alkohol juga segala macam nggak bisa. Jadi makanya ya ini solusi yang cukup enak juga, karena ya bisa melengkapi tadi keyboard sama dapat touchpad juga. Jadi gue nggak perlu nambah bawa mouse lagi kan. Dan ya gue rasa itu aja. Kalau misalnya kalian tertarik sama si Mills floating keyboard ini, kalian bisa cek linknya ada di bawah. Semoga bisa membantu kalau kalian memang lagi butuh keyboard kayak gini. Dan ya, gue rasa itu aja. Seperti biasa, kasih lima pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, di TikTok, di Discord juga ada komunitas juga dari CTID. Kalian bisa cek di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.